Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di Kalkulus 1 ya. Untuk pertemuan pada video kali ini kita masih membahas tentang fungsi ya, masih lanjutan tentang fungsi ya. Kita lanjutkan kepada slide-nya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang fungsi dan grafiknya. Lalu juga untuk mengetahui apa itu fungsi dan bukan fungsi, lalu juga tentang range ya, dan juga domain, dan juga masuk bagaimana cara membuat grafik fungsi sederhana dari fungsi linier, lalu juga fungsi kuadrat, dan juga untuk fungsi yang memiliki beberapa aturan ya, seperti itu, dan juga menggambar fungsi dengan pergeseran. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masuk ke jenis-jenis fungsi. Nah, ya, kita terakhir sudah di fungsi dengan banyak aturan, sekarang kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Ya, ada beberapa jenis fungsi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah fungsi polinom, ya, atau suku banyak. Nah, fungsi polinom ini bentuk umumnya adalah seperti ini. Fx sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah dan seterusnya tambah AN x pangkat N. Yang ini artinya dia adalah polinom derajat N. Nah, atau bisa juga kalian memberi contoh misalnya derajat 1. Derajat 1 itu berarti A0 tambah A1x, rumus umumnya. Atau kalau mau konkret, misalnya 5 tambah 2x. Nah, itu polinom derajat 1. Kalau misalnya polinom derajat 2 gimana? Nah, derajat 2 berarti rumus umumnya A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat. Nah, gitu, derajat 2. Ya, dan seterusnya. Nah, fungsi suku banyak terdefinisi di mana-mana atau masuknya dalam bilangan real, ya. Nah, yang berikutnya adalah fungsi rasional. Ya, jadi bukan ada bilangan rasional saja. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa bilangan rasional itu misalnya paper key gitu ya, pecahan-pecahan. Sorry, sebentar. Nah, tapi fungsi pun ada bilangan rasional, ya. Fungsi pun ada bilangan rasionalnya. Di sini adalah Px per Qx ya, persamaan umumnya. Nah, tapi sama halnya dengan bilangan rasional bahwa yang namanya pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi Qx itu dia tidak boleh sama dengan 0. Artinya karena kalau sama dengan 0 dia tidak terdefinisi ya. Jadi tidak boleh sama dengan 0 agar dia terdefinisi. Oke. Kita lanjut. Jadi untuk fungsi rasional itu dia akan terdefinisi di mana-mana asalkan pembuat nolnya itu Qx-nya itu tidak sama dengan 0. Maksudnya seperti itu. Contoh, sekarang kita punya fungsi seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dibagi x kuadrat min 4. Nah, fungsi fx ini dia akan terdefinisi di mana-mana kecuali di x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Kenapa? Karena kalau di x sama dengan 2, kita masukkan di sini, saya sini ya contohnya. F2, misalnya gitu ya, ganti x sama dengan 2, berarti ini jadi 4 tambah 1 per 4 kurang 4. Jadinya 5 per 0. Penyebutnya dia 0. Nggak boleh, dia tidak terdefinisi. Ya. Begitu juga dengan F-2. Sama. Nah, pertama, Bu, bagaimana mencari X2 dan min 2-nya? Artinya adalah kita mencari di sini X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ya. X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan plus minus akar 4. Atau X sama dengan plus minus 2. Nah, caranya kayak gitu. Untuk mencari 2 dan min 2-nya. Artinya kan kita mencari nilai X yang membuat ini sama dengan 0. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya
kita akan berbicara tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, ini menarik sekali. Dan caranya mudah. Jadi, kita secara definisi fungsi f itu bisa disebut dengan fungsi ganjil ya jika f min x sama dengan min fx. Ya, dan grafik fungsi ganjil itu simetri terhadap titik asal. Jadi maksud simetri itu kalau misalnya saya punya seperti ini. Nah, ini grafik ya, fx. Nah, dia disebut fungsi ganjil kalau dia simetri ini ke 0 ya misalnya. Dia disebut fungsi ganjil kalau misalnya f min x-nya begini. Nah, seperti itu. Itu f min x. Dan dia simetri terhadap titik asal. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh. Nah, fx, kita punya fx sama dengan x pangkat 3. Ya, kita punya fx sama dengan x pangkat 3. Nah, kita akan cek ini ganjil atau genap. Kalau ganjil, dia harus memenuhi ini. Artinya kita harus cari ya f min x-nya berapa. Artinya f min x ya ganti si x ini menjadi min x. Jadinya seperti ini. Lalu masukkan jadi min x pangkat 3. Atau kita bisa peroleh min x pangkat 3. Atau ini sama saja min ya x pangkat 3 sendiri kan fx ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sehingga f min x sama dengan min fx. Sehingga dia disebut fungsi ganjil. Gitu. Nah, bagaimana dengan fungsi genap? Nah, kalau fungsi genap, kita ceknya f min x sama dengan fx. Ya, dan grafik fungsi genap itu simetri terhadap sumbu y. Ya, dia simetri terhadap sumbu y. Contoh, kita punya fx, x kuadrat. Dia disebut genap karena kita cek nih f min x-nya. F min x-nya adalah artinya mengganti si ini menjadi min x. Jadi ini min x kuadrat. Ya, sehingga kita peroleh x kuadrat. Dan x kuadrat sendiri adalah fx. Ya, sehingga f min x sama dengan fx. Sehingga dia berimplikasi disebut dengan fungsi genap. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang fungsi periodik. Nah, ini juga menarik. Fungsi fx disebut periodik ya dengan perioda P misalnya jika fx tambah P sama dengan fx. Nah, kita lihat di sini contoh. Nah, fungsi fx sama dengan sin x itu disebut fungsi periodik dengan perioda 2pi. Kenapa? Karena ya kalau kita buat fx plus p atau fx plus 2pi di sini ya, ini kan tadi p-nya ya. Maka fungsinya menjadi sin x tambah 2pi. Ya, kalau fx kan sin x, berarti kalau fx tambah 2pi berarti sin x tambah 2pi. Nah, menggunakan aturan sin cos perkalian ya. Sin A tambah B masih ingat itu berarti sin cos plus cosin. Ya. Jadi sin x tambah 2pi berarti artinya berdasarkan rumus trigonometri itu adalah sin x cos 2pi tambah cos x sin 2pi. Lalu disederhanakan ya sama dengan sin x. Betul tidak? Cos 2pi itu berapa sih? Ini tuh cos 360 derajat. Sin 2pi sin 360 derajat. Cos 360 itu berapa? Cos 360 itu adalah 1 ya. Dan sin 360 adalah 0. Ya. Jadi ini sin x kali 1, ini cos x kali 0. Jadi hasilnya adalah sin x. Atau kembali lagi sin x adalah fx gitu. Sehingga jika ini balik lagi ke sini, fx tambah p sama dengan fx, maka dia disebut fungsi periodik ya. Oke, nah inilah contoh gambarnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, kalian harus memahami nih cara memahami atau dapat membaca definisinya ya. Jadi
notasinya itu seperti ini. Fungsi bilangan bulat terbesar. Yaitu bilangan bulat terbesar, ingat bilangan bulat terbesar ya, jadi jawabannya itu 5, 4, 3 gitu ya, yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi kalau kita punya contoh, ya ini notasi lain bisa ditulis dalam seperti ini, bilangan bulat terbesar, dan kalau kita punya contoh, bilangan bulat terbesar dari 5,9, artinya 5. Kenapa? Karena yang dicari itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi yang lebih kecil itu adalah 5. Ya. Kan antara 5,9 itu ada 5 dan 6. Tapi bilangan bulat yang lebih kecil dari X. X-nya ini 5,9. Ya. Dan kalau 1 ya 1 atau sama dengan tadi kan ya. Lalu kalau misalnya min 2,6, nah kalau min ingat ya, berarti dia yang lebih kecilnya adalah min 3. Ya. Kalau min 0,9 berarti dia min 1. Nah, coba diresapi sedikit-sedikit kalau masih belum ngerti, diulang-ulang kembali deh ya. Itu kita butuh waktu kalau misalnya kalian masih baru untuk fungsi bilangan bulat terbesar ini, coba kalian resapi, ulangi, coba di rewind nih kata-kata dari ibu, nanti kalian akan dapat sendiri. Nah, kalau misalnya gambar grafiknya untuk bilangan bulat terbesar adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya di sini 1, untuk di sini lihat. Di 1 ya. Jadi kalau bilangan bulat dari 1, ya 1. Ini betul. Lalu di sini ada berapa? Misalnya di sini ada 1,5 ya. Bilangan bulat dari 1,5. Jawabannya berapa? 1. Masih tetap 1. Betul? Nah, kalau bilangan bulat dari, kalau ini 2 ya, di sini 2. Nah, bilangan bulat dari 2 itu adalah 2. Yang di sini 2. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa paham. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke operasi fungsi ya, operasi aljabar. Nah, definisinya adalah misalkan fungsi fx dan gx mempunyai daerah asal atau domain df dan dg ya. Jadi si fx punya daerah domainnya di df dan gx di dg gitu ya. Maka kita lihat di sini bahwa penjumlahannya ya f plus gx ini bisa dipecah dan untuk domainnya ini kita buat irisannya. Ya. Lalu kalau misalnya perkalian juga sama, domainnya adalah domain f irisan dengan domain g. Gitu, ya. Untuk pembagian, nah untuk pembagian sama itu adalah domain f diiris dengan domain G dikurangin, nah dikurang, ingat GX-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi dikurang X di mana X-nya itu dapat membuat GX-nya sama dengan 0. Ya, mudah-mudahan dapat difahami. Oke, kita lanjutkan. Fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi juga saya yakin kalian sudah pernah mempelajari ya. Jadi fungsi komposisi dari fx dengan gx itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, kalau ini berarti fogx atau sama dengan fgx ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi agar fog ini terdefinisi adalah ya. Jadi kalau kita lihat ya pada gambarnya, ilustrasi gambarnya, untuk menggambarkan fogx itu adalah seperti ini. Nah, jadi ingat, kita itu kan akan mengerjakan yang gx dulu ya, dan gx itu dimasukkan ke dalam fx-nya. Jadi g dulu ya, masuk ya ke sini, lalu nanti fungsi f-nya. Jadi pertama di sini kita punya domain g-nya dulu. Ya, domain G. Nah, lalu kita punya RG. Nah, si RG ini harus menjadi domain dari si F. Gitu ya. Si F. Seperti itu. Nah, sehingga ini disebut
FOG dan ini adalah irisan, dan irisan dari range G ini ya dengan DF itu tidak boleh sama dengan 0 ya, harus ada irisannya. Kalau sama dengan 0 artinya dia tidak terdefinisi. Nah, sifat-sifat komposisi fungsi kita lihat di sini bahwa kalian harus tahu ya, FOG itu tidak berlaku atau tidak sama dengan GOF. Ya, salah satunya itu yang perlu dipahami. Lalu DFOG itu berarti X-nya itu adalah elemen dari DG-nya, lalu GX-nya adalah elemen dari DF-nya. GX itu adalah domain dari F. Oke, dan range untuk FOG yaitu adalah dia sebuah nilai Y, ya, di mana Y-nya itu sama dengan FT dan T-nya itu adalah range dari G. Ya, sebenarnya ini hanya mengejawantakan dari gambar yang tadi ya. Seperti itu. Nah, contoh nih biar lebih jelas. Diketahui fx sama dengan akar x, gx sama dengan x kuadrat min 1. Tentukan jika ada FOG-nya berapa, DFOG-nya berapa, dan range-nya juga berapa. Ya, oke. Nah, tadi kita punya fx sama dengan akar x ya. Berarti domainnya berapa? Domainnya artinya dia akan terdefinisi kalau akar itu untuk x lebih besar dari 0 ya. Berarti dari 0 sampai tak hingga. Bisa dilihat di sini. Lalu, RF-nya berapa kalau fx? Fx itu minimal berarti nilainya akar itu adalah 0. Berarti sama RF-nya adalah 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang GX. GX itu X kuadrat min 1. Nah, domainnya apa? Kayaknya domainnya real ya, bebas berapapun. Ya, artinya dari minta hingga sampai tak hingga. Ini boleh gini juga. Nah, range-nya berapa? Range-nya adalah dari min 1 sampai tak hingga. Betul nggak? Coba. Kenapa dari min 1 sampai tak hingga? Kita punya GX itu sama dengan X kuadrat min 1. Kita ketahui bahwa ini pasti untuk semua nilai X akan bernilai positif ya. Misalnya X-nya min 1. Min 1 dikuadratin 1. Min 3 dikuadratin 9. Ya. Nah, lalu kalau untuk, apalagi untuk yang X positif, tetap dia akan positif. Jadi si ini selalu nilainya positif. Positif paling kecil berapa? 0 boleh nggak? 0 boleh. 0 kuadrat min 1. Ya, min 1. Kalau, atau kita coba ya, misalnya nih, untuk X sama dengan 0, berarti GX-nya min 1 ya, min 1. Untuk X sama dengan min 1, GX-nya 0 ya. Untuk X sama dengan 1, GX-nya 0. Untuk X sama dengan min 2, GX-nya 3. Kalau begitu pun dengan 2, dia juga 3. Dan otomatis untuk nilai min 3 atau 3 atau min 4 atau 4 dia akan semakin besar. Ya, akan semakin besar. Sehingga range-nya itu pasti minimal dari min 1 sampai tak hingga. Ya, gitu cara menentukannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau nggak ngerti nanti kita diskusikan di pertemuan pada saat pertemuan online ya. Oke, baik, saya lanjut dulu. Nah, oke, karena RG kita akan mencari range G irisan dengan DF ya. Range G-nya yang mana tadi? Yang ini tak hingga. Min 1 sampai tak hingga diiris dengan 0 sampai tak hingga. Hasilnya adalah 0 sampai tak hingga. Ya, dan ini adalah ada artinya, bukan himpunan kosong. Jadi dia bisa terdefinisi. Sehingga FOG terdefinisi, lalu kita tinggal masukkan FGX, GX. Berarti GX-nya masukkan di sini X kuadrat min 1, lalu X kuadrat min 1-nya dimasukkan ke akar X. Ya. Jadi hasilnya adalah untuk FOGX atau FGX hasilnya adalah akar X kuadrat min 1. Gitu. Ya. Nah, sekarang range dari FOGX-nya berapa?
Kalau tadi misalnya akar X kuadrat min 1. Nah, berarti untuk domainnya adalah X elemen dari anggota dari DG, ya, jelas, domain G, dan GX-nya adalah elemen dari DF, ini sesuai definisi. Nah, sekarang X-nya adalah real tadi ya, DG-nya real, lalu GX-nya X kuadrat min 1-nya elemen dari DF, 0 sampai tak hingga, seperti itu. Tinggal menuliskan kembali. Nah, lalu kita sederhanakan lagi, hasilnya adalah X elemen real, X kuadrat min 1 lebih besar dari 0, ya, karena dari 0 sampai tak hingga, gitu ya. Nah, dan kita bisa tahu atau bisa bahwa X min 1 kali X plus 1 itu sama dengan X kuadrat min 1, nanti lebih besar dari 0. Gitu. Atau, gitu ya, dari sini kita bisa peroleh X min 1 itu berarti titik pembuat nolnya adalah di sini min 1 dan 1 ya. Ini plus minus plus. Yang dicari itu lebih besar dari 0. Berarti yang plus. Itu ya, ini jangan lupa karena lebih besar dari sama dengan ini masuk. Nah, jadi jawabannya adalah ini ya. Dia adalah X-nya kurang dari apa namanya min 1 dan lebih dari 1 sampai tak hingga. Gitu. Nah, sekarang untuk range-nya gimana untuk range-nya? Nah, untuk range-nya tadi berdasarkan rumus kayak gini ya, ditulis kembali. Lalu kita punya Y-nya itu lebih besar dari 0. Lalu Y-nya itu fungsinya adalah akar T. Kita tulis akar T aja biar nggak bingung ya, bukan akar X. Lalu T lebih besar dari min 1, maka ya dia adalah dari T-nya itu adalah dari 0 sampai tak hingga, karena kan lebih besar dari min 1, tapi min 1 nggak boleh ya. Jadi dari 0 sampai tak hingga. Atau kalau misalnya kita mau lihat di sini, lihat aja nih di sini akar X kuadrat min 1 nih, hasilnya minimal dia akan 0 kan? Untuk T sama dengan atau untuk X sama dengan apa namanya? min 1. Gitu. Ya. Untuk X sama dengan min 1. Seperti itu. Jadi minimal dia akan menghasilkan 0 dan seterusnya sampai tak hingga. Karena nggak mungkin dalam akar itu dia menghasilkan keluaran dari akarnya negatif. Ya, seperti itu. Ya, baik. Mudah-mudahan ini bisa dapat dipahami dengan baik. Dan kalaupun belum dipahami, saya sarankan juga kita tidak hanya menonton video ini hanya satu kali. Karena kalau satu kali, apalagi kalau baru, bahasannya biasanya masih pusing. Cobalah berulang-ulang kali ya, pahami apa yang saya ucapkan, apa yang saya ajarkan. Namun kalau misalnya ada nanti yang masih butuh kita diskusikan, kita akan diskusi sama-sama via pertemuan online. Baik, sekian dari saya materi fungsi part 2 ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.